Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat insan SIG rahmakumullah. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dari seseorang yang menjadi rujukan bagi para sahabat dalam segala hal, termasuk dalam menyikapi perilaku sahabat-sahabatnya. Dan ini menjadi contoh terbaik dalam kita berorganisasi atau dalam kita mengelola sebuah perusahaan. Misalnya, Rasulullah SAW tidak pernah menutup usulan, ide, atau apapun yang terbaik untuk sebuah kebersamaan. Nabi selalu membuka sahabat-sahabatnya agar berkontribusi, sekecil apapun. Ketika Nabi melihat bahwa situasi di kota Madinah tidak aman, dikepung oleh pasukan koalisi ketika itu dalam perang Ahzab. Ahzab artinya koalisi. Nabi minta ide para sahabatnya. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkontribusi sebuah ide yang luar biasa. Apa kata Salman Al-Farisi? Kami di Persia dulu, ketika kami menghadapi serangan koalisi, kami membuat parit. Dan Nabi menerima ide ini. Akhirnya dibuatlah parit. Itulah yang disebut dengan perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Masya Allah. Ini adalah sebuah kontribusi dari seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Banyak sekali ide-ide para sahabat yang Nabi tampung dan Nabi terima. Dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW menerima usulan seorang sahabat yang mengatakan bahwa, wahai Rasul, tempat yang terbaik di sini. Kenapa? Karena di sini ada air. Ini juga kontribusi yang luar biasa. Sebagian dari kontribusi ini adalah yang dicontohkan, yaitu seorang wanita muslimah. Jadi di zaman Nabi, para sahabiat, wanita-wanita muslimah pada zaman itu juga berkontribusi luar biasa. Ada yang menghafal hadis, ada yang mengobati para mujahidin yang luka karena perang. Terus ada yang membersihkan Masjid Nabawi. Seorang ibu luar biasa. Dia berkontribusi ingin membersihkan Masjid Nabawi. Karena tidak mampu menghafal hadis, tidak mampu mengobati para mujahidin yang luka, akhirnya dia membersihkan Masjid Nabawi. Begitu dia wafat, Nabi mendoakannya. Sampai kata Nabi, Allah mengampuni dosa-dosanya dan kuburannya bercahaya. Begitulah cara Nabi menyikapi sahabat-sahabatnya. Karena itu, para sahabat senang bersama Nabi. Karena Nabi tidak menutup pintu-pintu kontribusi bagi sahabat-sahabatnya. Sebuah perusahaan terbaik adalah perusahaan yang selalu para karyawannya, para personelnya membuka diri untuk orang lain agar mereka juga punya kesempatan yang sama berkontribusi untuk membesarkan perusahaan yang dikelola. Sahabat insan SIG rahmakumullah, hidup ini adalah ekosistem, saling melengkapi, saling mendukung, dan kita semua pasti saling membutuhkan. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah menceritakan bahwa manusia adalah makhluk ijtima'i, makhlukun istima'iyun fit taba', yang dia pasti membutuhkan orang lain. Anda misalnya, kata Ibnu Khaldun, butuh baju. Tentu Anda tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali Anda harus ke toko kain. Toko kain pun juga membutuhkan pabrik kapas untuk memintal benang. Dan kapas pun juga membutuhkan para petani kapas, dan seterusnya. Hidup saling membutuhkan sampai akhirnya menjadi sehelai kain yang Anda jahit menjadi baju. Tidak mungkin manusia hidup sendirian. Siapapun pasti membutuhkan orang lain. Kita saja baru lahir, kita butuh orang lain. Kita butuh ibu kita yang menyusui kita. Kita butuh orang lain yang memandikan kita. Kita butuh orang lain yang mengangkat tubuh kita karena kita masih kecil, tidak berdaya apa-apa. Suatu saat nanti, ketika kita sudah tua, renta, kita butuh orang lain. Saat kita tidak mampu berjalan, kita butuh orang lain yang memandu kita. Dan ketika kita meninggal dunia, kita butuh orang lain yang memandikan kita, yang menggotong keranda kita, yang menggalikan kuburan kita, yang membuka kita dan mengantarkan kita ke dalam kuburan. Itu semua adalah pekerjaan orang lain. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia dan manusia sukses, ayo biasakan diri kita bekerja sama dengan orang lain. Jangan menjadi orang yang menutup diri.
Jangan menjadi orang yang senantiasa merasa dirinya sudah paling hebat. Kita bukan Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kita makhluk yang tidak berdaya. Oleh karena itu, dalam usaha apapun, kita harus berhasil dan harus mampu dan harus pandai dan harus cerdas untuk selalu membuka relasi-relasi sehingga jaringan kita semakin kuat. Ingat, usaha kita ke depan adalah usaha jaringan. Dan semakin kuat komunitas yang kita punya, semakin kuat jaringan kita punya, semakin besar pula usaha yang kita miliki. Semakin Anda terbuka untuk membuka jaringan bekerjasama dengan orang lain, maka semakin Anda berhasil. Seperti ini tabiat manusia sebagai makhluk yang tidak berdaya. Lakukan ini semua. Berikan kesempatan untuk orang lain untuk bersama-sama Anda bergandeng tangan menjadi bagian tak terpisahkan dengan perusahaan yang Anda kerjakan. Seperti inilah profesional masa depan. Sahabat insan SIG rahmakumullah, Al-Quran selalu menekankan tentang pentingnya tujuan. Bahwa tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kita kembali kepada Allah. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan inilah surga yang abadi, tempat kita berbahagia selama-lamanya. Nah, tujuan inilah yang membuat kita selalu menciptakan sebuah keindahan tak terhingga di alam akhirat. Dan kita semua hendaklah menuju ke sana. Semakin jelas sebuah tujuan, semakin kuat sebuah perjuangan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan akhirat sebagai tujuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Malik yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik mutlak alam akhirat, dan kita semua sedang menuju ke sana. Kita sekarang hidup di dunia mempersiapkan tujuan yang hakiki. Itulah tujuan akhirat. Walad darul akhirat lahiyal hayawan. Kehidupan hakiki adalah akhirat, dan kita semua sedang mempersiapkan itu semua. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti bercerita tentang akhirat. Akhirat adalah merupakan hakikat yang tidak bisa kita hindari, dan kita semua pasti mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Oleh karena itu, semakin kita bersungguh-sungguh mempersiapkan akhirat, semakin mulia hidup kita, dan semakin kita lalai akan tujuan, semakin kita tidak bermakna sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tujuanmu akhirat. Dunia hanyalah keperluan. Dunia bukan tujuan. Memang kita harus bekerja keras untuk dunia, tetapi jangan sampai lupa akhirat. Nah, sama dalam kita berusaha di sebuah perusahaan sebagai seorang profesional, sebagai seorang karyawan, kita harus memastikan bahwa ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Semua ini masing-masing profesional harus paham dengan baik. Apa itu tujuan jangka pendek? Apa itu tujuan jangka menengah? Apa itu tujuan jangka panjang? Maka dengan target-target dan tujuan-tujuan yang jelas seperti ini, kita akan bekerja sesuai dengan tujuan yang harus kita capai. Nah, pribadi sukses adalah pribadi yang paham tujuannya dan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Kebalikannya, pribadi gagal adalah pribadi yang ternyata dia tidak tahu apa tujuan hidupnya dan mau kemana dia berjalan. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak punya tujuan, dia seperti orang yang hampa, seperti layangan tanpa tali. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Sibuk-sibuk kemana, keluar pagi, pulang sore, nggak tahu mau kemana, tanpa tujuan. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan. Sama, para profesional, para karyawan, para pimpinan yang tidak punya tujuan, maka dia tidak akan pernah mempunyai ukuran bagaimana dia tahu apakah perusahaannya kelola sukses atau gagal. Pastikan bahwa setiap tujuan yang ada tentukan adalah tujuan terukur. Dengan cara seperti ini, kita menjadi pribadi sukses dalam profesional kita. Juga di dunia, kita sukses. Di akhirat, kita beruntung karena kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini perjumpaan kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIG, Go Beyond Next.